Renungan Minggu Biasa ke-24 tahun B. Siapakah Yesus Kristus bagi kita? Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 50 ayat 5-9a. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 14-18 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 8 ayat 27-35. Saudara-saudariku terkasih, sejak Yesus tampil di muka umum dalam mewartakan sabda Allah, Allah sendiri berinisiatif memperkenalkan kepada orang lain, para murid, maupun orang banyak tentang siapakah diri Yesus itu. Yesus sendiri juga coba memperjelaskan identitas dirinya melalui karya-karya besar yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Tujuan dari perkenalan ini adalah agar orang dapat mengenal secara pasti tentang identitas diri Yesus. Saudara-saudariku terkasih, bacaan suci hari ini menampilkan identitas, cara hidup, dan tujuan kehadiran Yesus sebagai Putra Allah di dunia. Nabi Yesaya dan Santo Markus memberikan sebuah gambaran tentang identitas dan nasib hamba Tuhan yang menderita. Beberapa hal yang ditekankan Nabi Yesaya dan Markus dapat kita renungkan pada saat ini. Pertama, hamba Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai murid Tuhan dan ditugaskan untuk mengajar dengan kata-kata yang ditentukan oleh Allah untuk mewartakan kepada orang lain. Untuk mewujudkan misi Allah ini, hamba Tuhan harus mengalami penderitaan yang hebat, mengalami siksaan fisik dan penderitaan batin yang jauh lebih berat. Kedua, hamba Tuhan diperkenalkan sebagai Mesias. Ketika Yesus bertanya kepada orang banyak, "Siapakah aku?" dan kepada para murid, "Menurut kamu siapakah aku?" Petrus tampil dan memberikan jawaban, "Engkau adalah Mesias." Yesus sangat setuju dengan jawaban ini. Akan tetapi ia melarang mereka untuk menyebarluaskan jawaban itu kepada orang banyak karena mereka menerima Mesias dalam arti politik. Yesus sendiri sebagai hamba Tuhan memperkenalkan dirinya kepada para muridnya bahwa ia sebagai Mesias harus menderita dan mati di tangan para musuhnya. Ketiga, Mesias hamba yang taat, lembut, dan rendah hati. Ia tidak takut mengalami semua tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya, biarpun penuh dengan risiko. Ia lembut dan rendah hati menjadikan dirinya hamba yang hina dina dan diutus untuk mengalami kehinaan dunia. Ia yakin dan percaya bahwa Allah selalu hadir dan berpihak kepadanya. Ia juga yakin bahwa manusia diselamatkan melalui tokoh hamba Tuhan yang setia. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas pewartaan sabda Tuhan hari ini? Pertama, kita diajak agar setia mewartakan sabda Allah dan taat kepada sabda dan perintah Allah. Aksi misi kita adalah kita pergunakan bulan kitab suci ini untuk menjadi pendengar dan pelaku sabda Allah. Kedua, kita dituntut untuk mengenal pribadi dan karya Yesus secara baik. Dia bukan Yohanes Pembaptis atau bukan seorang nabi, tetapi dia tegas mengatakan, kita harus tegas mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Mesias yang modelnya seperti apa? Mesias yang menderita dan taat. Ketiga, kita harus menjadi murid Kristus yang taat, lembut, dan rendah hati, dan siap memikul salib. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku.
Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Keempat, Santo Yakobus mengajak kita agar tidak hanya beriman akan Yesus sebagai Mesias yang menderita bagi kita, tetapi harus diwujudkan melalui perbuatan-perbuatan nyata, karya-karya nyata, yakni kita juga harus siap untuk memikul salib, tugas tanggung jawab bersama gereja.